lagi di grafik halaman 417. Di situ ada tulisan putih agak-agak nggak jelas. Di situ kan ada rugi di bawah, di sebelah kiri bawah, dan ada laba di sebelah kanan atas. Ya, kelihatan? Tulisan putih agak samar-samar gimana gitu. Ya. Nah, rugi itu jika garisnya total biaya lebih tinggi daripada garisnya total pendapatan. Sebaliknya, jika laba, maka garisnya total pendapatan di atas garis total biaya. Itu. Oke. Jadi misalnya nanti ada soal pada saat Q sama dengan 35, perusahaan mengalami rugi atau laba. Misalnya ada soal singkat seperti itu. Teman-teman jawabnya dia laba apa rugi. Misalnya Q pada saat 35 unit terjual. Rugi. Teman yang lain ada pendapat lain? Ini soal super cepat misalnya. Oke. Kenapa kok rugi? Pada saat Q sama dengan 35, garisnya di area yang laba apa yang rugi? Gimana garisnya? Q sama dengan 35. Rugi apa laba? Yuk. Nggak jadi rugi. Iya. Laba ya teman-teman. Dia kan ada, kalau Q-nya sama dengan 35, dia garis pendapatannya ada di atas total biaya. Oleh karena itu, dia masuk daerah laba. Gitu. Atau teman-teman bisa jadi patokannya adalah titik impas. Titik impasnya kan 20. Misalnya memproduksi kurang dari 20, perusahaan rugi. Kalau perusahaan memproduksi lebih dari 20, perusahaan untung. Gitu aja. Bisa juga dengan cara seperti itu. Misalnya teman-teman kesulitan mencari daerah labanya, teman-teman bisa melakukan itu juga. Oke. Ada yang ditanyakan mengenai grafis? Oke ya. Kemudian perubahan dalam variabel CVP. Alternatif 1, jika pengeluaran iklan meningkat sebesar 8 juta, penjualan akan naik dari 1.600 menjadi 1.725. Ada kasus yang kedua, penurunan harga rumput manual. Nih, harga rumput manual. Pemotong rumput. Penurunan harga pemotong rumput manual dari 400 menjadi 375 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 1.900. Untuk kasus yang ketiga, menurunkan harga menjadi 375
dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8 juta akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.600 unit. Nah, ini ada di ini alternatif pertama yaitu meningkatkan iklan sebanyak 8 juta. Kalau iklan sebelum iklan dia kan terjualnya 1.600. Kalau sesudah iklan naik jadi 1.725. Margin kontribusinya jelas berbeda, yaitu 120 juta kalau sebelum kenaikan iklan, kalau sesudah kenaikan meningkat menjadi 129 juta 375. Kos tetapnya 45 untuk belum kenaikan, kalau sudah kenaikan yaitu 53 juta. Dari mana 45 juta ditambah 8 juta 8 juta pengeluaran iklan dimasukkan di sini, sehingga laba operasinya, ya betul Mbak Tri, sama dengan 75 juta kalau enggak pakai iklan. Kalau iklannya naik, labanya menjadi 76.375. Betul. Nah, kan berarti labanya akan meningkat jika kita melakukan investasi atau kita mengeluarkan biaya lebih untuk iklan. Jadi oke lah kita naikkan iklannya biar nanti labanya juga meningkat, seperti itu. Alternatif yang kedua yaitu harganya diturunkan. Awalnya 400.000 menjadi 375. Nah, pengaruhnya di mana? Ternyata yang terjual naik. Kalau harganya tetap, margin kontribusinya 120. Kalau harganya diturunkan, penjualannya naik menjadi 1.900, kemudian margin kontribusinya 50. Oke. Dan terus kos tetapnya, karena kita nggak ngutik-ngutik kos, jadinya kos tetapnya sama, sehingga laba operasi akhir sama dengan 75 juta kalau sebelum diturunkan. Kalau setelah diturunkan 50 juta. Ternyata malah turun juga laba operasinya. Jadi meskipun dia penjualannya lebih banyak, tapi karena harganya lebih murah, dijual dengan harga lebih murah, maka labanya juga menurun sangat banyak, ini 25 juta turunnya. Oke, berarti keputusan ini tidak sebaiknya diambil. Tuh. Oke. Alternatif yang ketiga yaitu harganya diturunkan, iklannya ditambah. Terus ternyata perubahannya atau unit yang terjual meningkatnya sangat banyak, 1000 unit meningkatnya. Nah, ini maka setelah dihitung-hitung margin kontribusinya jelas berbeda. Kemudian total margin kontribusi, kos tetapnya karena dia ditambah biaya iklan maka menjadi 53 juta, sehingga laba operasi akhir kalau jadi dilakukan perubahan yaitu 77 juta. Nah, ini berarti perusahaan mengalami peningkatan laba sebesar 2 juta. Tuh. Nah, dari beberapa alternatif ini bisa dicari mana yang terbaik bagi perusahaan yang memberikan laba terbesar. Dengan demikian dipilihlah alternatif tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ke
Kegiatan belajar 2 mengenai analisis CV